Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Firdaus dengan NIM 2021010134 jurusan Manajemen. Saya akan membahas tentang topik pembicaraan tentang fakta-fakta mengenai vaksinasi di Indonesia. Hingga saat ini, proses penyaluran vaksin COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya, tidak berlangsung. Pemerintah optimis jika target vaksinasi ini dapat rampung pada Maret 2022. Dalam hal ini termasuk target vaksin di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sejalan dengan gencarnya distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia, pemerintah berharap masyarakat terus waspada dan teliti dalam menyaring segala informasi tentang vaksinasi COVID-19. Pasalnya, tidak sedikit beredar informasi palsu tentang program vaksinasi COVID-19 di tanah air. Dengan adanya informasi yang akurat, diharapkan target vaksinasi khususnya para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki pengetahuan yang benar dan terpercaya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk turut serta dalam mengikuti vaksinasi sebagai upaya menekan angka pertumbuhan COVID-19. Meliputi artikel ini, kami akan sarikan fakta-fakta menarik vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 1. Vaksinasi dengan imunisasi. Vaksinasi berbeda dengan imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi adalah dua hal berbeda. Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui suntikan maupun tetesan ke dalam mulut yang bertujuan untuk meningkatkan produksi antibodi dalam menangkal penyakit atau virus. Yang kedua, sedangkan imunisasi adalah proses tubuh dalam mencapai kekebalan terhadap suatu penyakit atau virus. Imunisasi terbagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Vaksinasi termasuk dalam imunisasi aktif sebagai upaya memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu. 2. Cara vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 membantu kita untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara mengaktifkan respon terhadap virus SARS-CoV-2 atau corona. Cara kerja vaksin adalah melatih sistem kekebalan tubuh dengan mengenali dan memerangi virus tersebut. Untuk melatih sistem kekebalan tubuh, molekul tertentu dari virus harus dimasukkan dulu ke dalam tubuh guna memancing respon imun. Molekul virus tersebut sudah dilemahkan sehingga aman buat tubuh penerima vaksin. Yang ketiga, vaksin COVID-19 aman dan halal. Saat vaksin COVID-19 pertama kali didatangkan ke Indonesia, keamanan dan kehalalan vaksin sempat dipertanyakan. Namun perlu dipahami, seluruh vaksin yang disebarkan di sini telah dipastikan lulus uji klinis oleh BPOM. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fakta bahwa menegaskan vaksin COVID-19 suci dan halal, sehingga aman dan disarankan untuk digunakan demi kesehatan bersama. Yang keempat, vaksin membentuk herd immunity. WHO mengatakan bahwa kekebalan komunitas herd immunity dapat dicapai melalui vaksinasi. Vaksin akan membentuk herd immunity jika minimal 70% orang telah divaksin. Artinya, semakin cepat herd immunity terbentuk, maka akan semakin cepat pula Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19. Dengan demikian, sudah seharusnya kita mendukung program vaksinasi COVID-19 di Indonesia agar pandemi segera berakhir. Lanjut, yang kelima, sudah divaksin tetapi patuhi prokes. Meski kita sudah divaksin, bukan berarti kita tidak bisa terpapar virus COVID. Kita wajib tetap menerapkan protokol kesehatan, prokes, memakai masker yang telah ditetapkan, apalagi dengan memasukkan mutasi baru virus COVID-19 yang lebih menular. Penting untuk memperketat
penerapan protokol 5M. Adapun 5M merupakan kepanjangan dari memakai masker, mencuci tangan, berjaga jarak, menghindari kerumunan atau keramaian, membatasi mobilisasi. Yang keenam, jumlah penerima vaksin COVID-19. Program vaksinasi di tanah air mulai dari sejak Januari 2021. Berdasarkan data vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, per 31 Mei 2021 sudah terdapat 16 juta orang yang menerima vaksin COVID-19 tahap pertama, lantas 10 juta orang telah mendapatkan suntikan vaksin kedua. Vaksin Indonesia terbanyak keempat. Pemerintah menetapkan target sasaran vaksin COVID-19 sebanyak 181 juta orang. Dengan target vaksinasi tersebut, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara yang memberikan vaksin COVID-19 terbanyak di dunia, di luar penghasilan vaksin. Yang kedelapan, kelompok penerima vaksin COVID-19. Pemberian vaksin COVID-19 akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dimulai dari bulan Januari sampai bulan April 2021, sementara tahap kedua dimulai dari bulan April sampai bulan Maret 2021. Urutan penerimaan vaksinasi COVID-19 ini berdasarkan skala prioritas dan kepentingan. Sesuai anjuran WHO adalah petugas kesehatan, petugas publik, orang yang berisiko tertular atau sakit parah akibat COVID. Yang kesembilan, jenis vaksin di Indonesia. Dilansir dari covid.go.id pada 31 Mei 2021 lalu, Indonesia kembali kedatangan tambahan 8 juta vaksin dalam bentuk bahan baku bulk, sehingga hingga akhir Mei Indonesia telah mencapai 91,9 juta dosis vaksin COVID-19. Angka ini terdiri dari 3 juta dosis vaksin Sinovac, 81 juta dosis untuk bulk dari Sinovac, 6 juta vaksin dari AstraZeneca, dan 1 juta dosis vaksin Sinopharm. Sementara itu, berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ada 6 jenis vaksin COVID-19 yang akan beredar di Indonesia. Jenis-jenis vaksin tersebut antara lain yang pertama diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan BioNTech, serta Sinovac Biotech. Selain menjamin ketersediaan vaksin di Indonesia, pemerintah juga berupaya memastikan dan menjamin keamanan, mutu, kehalalan, dan khasiat vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Upaya vaksinasi ini tentu tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat yang lain. Selain bersedia untuk divaksin dan mengikuti prokes, tentunya anggota masyarakat dapat berkontribusi dalam menyebarkan fakta-fakta menarik vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Meski sederhana, namun langkah ini sangat berarti untuk melawan hoaks yang beredar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, jaga tetap protokol kesehatan. Sekian.